semuanya, saya Syafitri Usutanasana. Hari ini kita akan membahas sistem basis data terdistribusi dari contoh kasus yaitu Netflix. Yuk kita bahas dengan tuntas. Pernah nggak kamu mikir kenapa Netflix hampir nggak pernah down walaupun yang nonton ratusan juta orang di waktu yang sama? Setiap detik pasti ada permintaan baru seperti login, membuka rekomendasi, melihat riwayat tontonan, sampai memutar video. Kalau semua data ini disimpan di satu server saja, sistem pasti cepat down. Karena itu, Netflix memakai arsitektur basis data terdistribusi. Sistem yang dibangun agar tetap cepat, tetap aman, dan tetap hidup meski ada server yang rusak. Sebelum masuk ke kasus Netflix, kita harus paham dulu nih, apa itu basis data terdistribusi? Basis data terdistribusi adalah sistem penyimpanan data yang tidak berada di satu tempat, melainkan dipecah dan disebar ke banyak server di lokasi yang berbeda. Semua server itu bekerja sama, saling sinkron, seolah-olah mereka adalah satu database yang besar. Keuntungannya jelas, bisa menambah server kapanpun, tetap jelas walau ada server mati, akses lebih cepat karena data disimpan dekat pengguna, dan sistem lebih tahan dari gangguan. Dari kasus Netflix ini, dia memakai jenis topologi fully connected network. Kenapa? Karena rahasianya ada di arsitektur basis datanya. Netflix menggunakan model jaringan peer-to-peer, atau yang kita lebih kenal sebagai fully connected network. Nah, seperti ini nih gambarnya. Artinya tidak ada server pusat, semua node itu setara, bisa saling berkomunikasi dan saling berbagi data dengan langsung. Nah, dengan fully connected network ini, kalau satu node gagal, node yang lain langsung ambil alih. Jadi sistemnya tuh pasti tetap hidup, cepat, dan hampir mustahil untuk down. Inilah kenapa Netflix bisa tetap lancar bahkan saat dipakai oleh jutaan orang sekaligus. Nah, kalau bicara teknologi utama yang dipakai Netflix, bayangin kalau Netflix cuma punya satu server di Amerika. Setiap orang yang login dari Indonesia, Jepang, Brazil, dan Eropa, semua harus nyambung ke server yang sama. Hasilnya gimana? Crash dalam hitungan menit. Itulah kenapa Netflix memilih menggunakan distributed database. Netflix tidak cuma memakai satu jenis database, mereka pakai banyak jenis sesuai kebutuhan. Untuk data pengguna dan session, Netflix menggunakan database NoSQL bernama Apache Cassandra. Cassandra dipilih karena pastinya tahan terhadap trafik yang tinggi, tidak ada satu pemimpin server, semua bisa dilayani, sangat cepat dan selalu tersedia, bisa mereplikasi data antar negara dan mudah diperbesar kapasitasnya. Singkatnya, Cassandra ini adalah fondasi utama data pengguna di Netflix. Kalau cara Cassandra bekerja di Netflix gimana sih? Jadi, Cassandra itu menyebar data ke banyak server dengan teknik yang disebut consistent hashing. Jadi, setiap data pengguna seperti ID, history, dan session akan otomatis dibagi ke beberapa partisi. Kalau pengguna di Indonesia membuka aplikasi, permintaan datanya diproses oleh server yang paling dekat. Misalnya di region Asia, bukan harus ke Amerika. Video Netflix tidak disimpan di Cassandra. Video disimpan dan dikirim lewat sistem CDN bernama OpenConnect. OpenConnect berisi ribuan server yang ditempatkan di ISP lokal. Di Indonesia servernya ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dengan cara ini nih, loading video jadi sangat cepat, bandwidth internasionalnya tidak terbebani, bufferingnya berkurang drastis, dan beban server pastinya lebih stabil. Nah, jadi ada 4 komponen terdistribusi yang paling penting di Netflix. Yang pertama nih, ada sharding atau pembagian datanya. Data pengguna dibagi berdasarkan wilayah. Pengguna Asia disimpan di server Asia. Ini membuat akses lebih cepat dan beban server lebih ringan. Lalu yang kedua, ada multi-region replication. Netflix menggandakan data ke beberapa negara. Cassandra memakai strategi network topologi strategi untuk mengatur replikasi antar data center. Video pun direplikasi ke OpenConnect dan hasilnya data tetap aman walaupun satu wilayah mengalami gangguan. Lalu yang ketiga, ada failover otomatis. Kalau satu server atau satu region mati, Netflix langsung mengalihkan permintaan ke region yang lain. Karena Cassandra tidak punya leader, semua node bisa mengambil alih kapan aja. Seperti yang tadi sudah dibilang, kalau dia itu fully connected network. Lalu yang keempat, ada tunable konsistensi. Netflix bisa memilih seberapa ketat konsistensi datanya, mulai dari cepat tapi kurang konsisten, sampai sangat konsisten tapi lebih berat pastinya. Kita berbicara contoh case kita adalah Netflix di Indonesia. Di Indonesia itu, Netflix memakai node di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Node terdekat akan melayani permintaan pengguna agar tidak ada yang delay. Video streaming dikirim dari server OpenConnect terdekat, sementara data pengguna seperti session dan history disimpan di Cassandra region Asia. Dua sistem ini saling mendukung sehingga Netflix tetap cepat dan stabil. Jadi, kenapa Netflix bisa sangat stabil? Karena mereka memakai kombinasi dari teknologi-teknologi yang ini nih.
Oke, jadi kita sudah memahami apa itu basis data terdistribusi dan contoh case yang kita ambil yaitu Netflix. Agar lebih mudah mengingatnya, kita harus hafal nih bahwa simpelnya tuh begini. Basis data terdistribusi adalah sistem penyimpanan data yang tersebar ke banyak server dan contoh case-nya tadi kita adalah Netflix. Jadi, di dalam sistem basis data terdistribusi itu ada jenis-jenis topologi. Karena contoh kita adalah Netflix, di Netflix ini memakai jenis topologi peer-to-peer atau fully connected network. Jadi semua servernya itu setara dan saling berkoneksi satu sama lain. Dan ketika satu server down, ia langsung diarahkan ke server lain yang pastinya yang terdekat. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.